Tantangan utama Menara Dewa kini sedang disiarkan secara langsung. Di tengah keramaian terlihat seseorang sedang bermain game online dan banyak orang yang di sampingnya sedang menyaksikannya bermain game online. Orang-orang di sekitarnya berkata, bosnya hanya memiliki setengah nyawa lagi yang tersisa. Kemampuan orang ini memiliki combo yang sangat baik. Lalu orang yang ada di samping kanan berkata, diam, jangan bicara, jangan ganggu Tuan Subei saat melawan bos monster. Kita perkenalkan MC kali ini, bernama Subei. Ia sedang bermain game online, melawan bos monster di dalam game online. Gerakan tangannya sangat lincah, dan berbagai combo digunakan dalam game online tersebut. Situasi semakin menegangkan, orang-orang yang ada di sekitarnya berkata, hanya tersisa 10% nyawa dari bos monster. Lalu diperlihatkan di dalam game online. Subei menyerang menggunakan beberapa combo menyerang langsung ke arah monster. Ia menekan bos monster menggunakan pedangnya. Bos berkata, dasar penyusup, apakah kau benar-benar mengira dapat mengalahkanku? Subei melompat dan berkata, hari ini aku harus mengalahkanmu. Lalu ia kemudian menebas bos monster tersebut. Dan notifikasi sistem muncul, selamat kepada pemain Subei karena berhasil menyelesaikan lantai 999 Menara Dewa. Orang-orang yang ada di stadion bersorak kesenangan. Para penonton berkata, wow, Master Subei membunuh bos lantai 999. Keren, akhirnya ada yang berhasil melewati lantai 999 di game Menara Dewa. Mereka semua bersorak merayakan kemenangan Subei. Dan Subei berkata, aku orang pertama yang mencapai Menara Dewa. Hanya aku yang bisa melewati 999 lantai. Semua tampak bahagia. Hingga sesuatu terjadi. Terjadi sesuatu yang mengerikan pada diri Subei. Hingga ia terjatuh terduduk di kursi gamingnya. Orang di sampingnya terlihat panik dan berkata, ya ampun, Subei, ada apa denganmu? Ya ampun, panggil ambulans dengan cepat. Tuan Subei meninggal mendadak. Apa dia meninggal mendadak tepat setelah melewati lantai 999 di Menara Dewa? Tragis sekali. Di antara penonton ada yang berkata, apakah orang pertama yang menyelesaikan Tower of God benar-benar terjatuh? Lalu diperlihatkan, di alam sadar Subei. Terdengar suara, penyusup, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat mengalahkanku? Hahaha. Subei menjawab, siapa kamu? Apakah aku sudah mati? Apakah ini ulah dari bos lantai 999 di Menara Dewa? Scene kemudian berpindah, diperlihatkan seorang guru sedang menjelaskan kepada murid-muridnya. Terlihat di layar di belakang ibu guru, Menara Dewa. Ibu guru berkata, Menara Dewa, sejak kemunculannya di dunia 10 tahun lalu, ia telah mengubah seluruh tampilan planet biru, mengubah manusia beralih dari zaman teknologi ke zaman negara adik kuasa. Sejak saat itu, umat manusia memasuki dunia di mana binatang buas berkeliaran di mana-mana, monster ada di mana-mana, dan semua ras hidup berdampingan. Tentu saja dunia ini penuh dengan kematian dan bahaya, tetapi juga memiliki sumber daya dan peluang yang tak terbatas. Setiap kali kamu menaklukkan satu level Menara Dewa, kamu bisa mendapatkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Sejauh ini, manusia telah menaklukkan 99 lantai di Menara Dewa. Dengan sumber daya yang diperoleh dari Menara Dewa, manusia berkembang dengan pesat. Meskipun baru 10 tahun berlalu sejak kita meninggalkan era teknologi, kualitas hidup dan teknologi telah meningkat secara kualitatif. Para siswa yang terkasih, Anda akan memasuki momen penting dalam hidup Anda. Apakah Anda siap memasuki Menara Dewa? Dan di sana terlihat MC kita, Subei sedang duduk menjadi seorang siswa. Siswa lain yang ada di sekitarnya berteriak, siap! Dan seketika, Subei yang ada di belakang terkejut dan berkata, di mana ini? Bukankah tadi aku tiba-tiba mati? Lalu siswa yang ada di depan berkata, saya ingin mendapatkan kristal pengubah job ke tingkat SSS dan menjadi job tipe tempur. Mendengar perkataannya, siswa lain tertawa. Tetapi Subei yang ada di sana berkata, apa? Menara Dewa? Lalu siswa yang lainnya terlihat senang karena akan memasuki Menara Dewa dan bersiap memutuskan karirnya. Negara ini disebut Negara Yan. Persyaratan untuk memasuki Menara Dewa di Negara Yan itu sangat ketat. Untuk memasuki Menara Dewa,
Anda harus berusia 18 tahun atau lebih dan telah menyelesaikan kursus pelatihan yang diwajibkan di sekolah. Para siswa ini telah melewati 10 tahun latihan keras di sekolah dan telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki Menara Dewa. Mendengar semua itu, Sube berkata, "Bukankah ini game yang sedang saya mainkan? Tower of God, sistem pertarungan, sistem kehidupan, dan kristal pengubah kelas. Apakah saya melakukan perjalanan waktu ke dunia paralel, tempat Menara Dewa muncul? Dan Menara Dewa di dunia ini baru ditaklukkan sampai lantai 99. Mustahil. Kalau begitu, bukankah aku seorang master yang sudah melewati 999 lantai, bisa merajalela di sini tanpa hambatan apapun? Apakah ini awal dari puncak kehidupanku?" Lalu terdengar suara ibu guru berkata, "Semua siswa duduk dan diam. Bersiaplah untuk menerima kristal teleportasi kalian. Hancurkan kristal itu untuk menyelesaikan teleportasi." Lalu seorang siswa melihat kristalnya dan berkata, "Wah, ini akan seru sekali." Dan satu persatu para siswa menghancurkan batu kristal teleportasinya. Ibu guru berkata, "Akhirnya." Ibu guru ucapkan, "Semoga sukses dalam seni bela diri dan semoga perjalanan Anda lancar." Siswa lainnya menghancurkan kristalnya dan berkata, "Menara Dewa, aku datang." Baiklah Menara Dewa, aku, Subay, harus mencapai puncak kali ini dan menerobos semua rintangan. Subay kemudian menghancurkan batu kristal teleportasinya dan notifikasi sistem muncul. "Selamat datang di Menara Dewa. Informasi pribadi Anda telah diikat dan sedang dimasukkan. Harap tunggu." Entry informasi pribadi gagal. Terdeteksi bahwa pemain telah mendaftarkan akun dan sedang mencoba masuk. Melihat itu, Subay berkata, "Apa artinya? Sudah punya akun terdaftar. Mungkinkah karakter utama saya juga dapat masuk ke Menara Dewa di sini? Bukankah itu membuatku tak terkalahkan?" Tidak lama kemudian notifikasi sistem muncul. "Akun dan informasi pribadi tidak cocok. Proses masuk gagal. Coba hapus data." Sube berkata, "Apa-apaan ini? Kau menghapus semua data masa laluku sekaligus. Ini kejam sekali." Kini Sube spawn di desa pemula. Notifikasi sistem muncul. "Data berhasil dihapus. Akun Anda telah direset. Selamat datang di Menara Dewa." Sube berkata, "Ini aku. Kembali ke lingkungan yang familiar. Kota pemula. Disinilah pendatang baru membeli perlengkapan dan perlengkapan untuk memasuki Menara Dewa." Lalu notifikasi sistem muncul lagi. Sebuah pesan diterima oleh Subay. "Ada email, belum dibaca. Silakan periksa." Melihat itu Sube berkata, "Masih ada surat. Siapa yang mengirimnya?" Saat Sube memeriksa pesan itu, muncul sebuah equipment dan notifikasi sistem muncul. "Hadiah untuk menyelesaikan lantai 999 Menara Dewa. Artefak tertinggi, jam serba bisa." Sube tertawa dan berkata, "Hadiah penyelesaian lantai 999 dan apa-apaan artefak ini, jam serba bisa." Kemudian dijelaskan, di Menara Dewa, kualitas perlengkapan item dibagi beberapa jenis. Ada yang berwarna putih. Jika item berwarna putih, itu item kasar. Jika berwarna abu-abu, itu item biasa. Sangat baik jika itemnya berwarna hijau. Kemudian warna biru itu item langka. Sedangkan merah itu sempurna. Untuk ungu, itemnya legenda dan epic warna orange. Lalu diperlihatkan deskripsi. Artefak jam serba bisa yang diterima oleh Subay. Jam serba bisa meningkatkan segalanya dengan tingkat keberhasilan 100%, hanya memerlukan harga yang sedikit untuk dibayar. Subay kemudian menggunakannya dan berkata, "Upgrade semuanya." Deskripsi artefaknya agak membingungkan. Apa yang bisa ditingkatkan oleh pemula seperti saya? Ayo kita ke kota dulu. Saat Subay sampai di suatu tempat, ia berkata, "Aroma bir yang familiar. Ini dia, kedai aslinya." Aku jadi penasaran apakah bos wanita di sini masih mengenalku. Dan sistem kemudian muncul, dilihat oleh semua pemain. Perintah sistem, penghuni negara Yan, pemimpin penakluk zona novice. Semua pemain bangsa Yan menerima berkah novice dan peningkatan atribut sebesar 10%. Orang-orang yang melihat itu berkata, "Wow, Master Pedang Lin lah yang pertama kali menaklukkan area pemula. Hidup bangsa Yan, hidup bangsa Pedang Lin." Lalu seorang wanita berkata, "Dengan peningkatan atribut sebesar 10%,
Pemain dari negara Yan kita jauh lebih kuat daripada pemain dari bangsa lain. Bukankah seharusnya jumlah pemain baru yang berhasil mengganti kelasnya akan menjadi lebih tinggi? Subei kemudian melihat statistiknya dan berkata, kini setelah Menara Dewa menjadi kenyataan, game ini tidak lagi bisa dianggap sekedar permainan. Jika pemainnya mati, mereka benar-benar mati. Dan kini diperlihatkan statistik Subei. Nama Subei, level 1. Belum ditransfer, kekuatan 8 dan kelincahan 7, nilai sihir 99, serangan fisik 18-20. Lalu diperlihatkan peralatan yang ada pada Subei. Memiliki belati tingkat normal, baju sirah juga tingkat normal. Melihat statistiknya, Subei berkata, dapat meningkatkan atribut sebesar 10% pada tahap pemula, yang sangat membantu untuk pergantian job. Lalu notifikasi dari artefak muncul. Jam serba bisa telah mendeteksi peralatan yang dapat ditingkatkan. Hah, ada apa? Bisakah peralatan sampah dengan teks warna putih ditingkatkan? Mustahil. Mungkinkah ini efek dari artefak tertinggi jam serba bisa? Subei kemudian meningkatkan belatinya, dan kini item peningkatan yang tersisa 9. Ada 2 tipe peningkatan, itu menggunakan 10 koin perak dan menggunakan 40 koin perak dengan cara men-skip masa peningkatannya. Melihat itu, Subei berkata, dengan ini benar-benar bisa meningkatkan dan memiliki tingkat keberhasilan 100%. Lalu, bisakah perlengkapan dasarku juga ditingkatkan menjadi senjata suci? Dalam hal ini, akan tetapi tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Pemilihan gagal, koin Anda tidak cukup. Ya ampun, saya hampir lupa bahwa saya sekarang adalah seorang pemula yang tidak memiliki banyak uang. Lebih penting menghasilkan uang dulu, lagi pula di dunia Menara Dewa, uang bisa menyelesaikan segalanya. Lalu diperlihatkan di Menara Dewa. Orang-orang yang ada di sana berkata, 7 hari tersisa dalam periode perlindungan pemula. Di Menara Dewa, masa perlindungan bagi pendatang baru hanya 7 hari. Jika Anda gagal menyelesaikan pemindahan job dalam 7 hari, Anda akan dikeluarkan dari Menara Dewa. Oleh karena itu, tujuan terpenting bagi setiap pendatang baru yang baru saja memasuki Menara Dewa adalah naik level dan memperoleh kristal perubahan job. Dan beberapa orang yang gagal, mereka akan memohon untuk membeli sebuah kristal dari pemain lain. Meskipun begitu, setiap tahunnya banyak sekali orang yang menyerah pada karirnya. Mereka gagal karena tidak bisa mendapatkan kristal untuk perubahan job. Scene kemudian dilanjutkan. Kini MC kita Subei sudah masuk ke dalam kedai. Ia berkata kepada pemilik bar, Nyonya Bos, mohon jangan salah paham. Saya punya beberapa resep koktail di sini. Apakah Anda tertarik? Oh, sebuah resep. Subei berkata, benar sekali. Anggur darah binatang langka. Apakah Anda tertarik? Pemilik kedai berkata, anggur darah binatang langka. Jangan bercanda ya. Subei menjawab, jika Anda tidak percaya, berikan saya pena. Lalu pemilik kedai memberikan sebuah pena dan berkata, baiklah, kalau berani berbohong kepadaku, aku akan menghajarmu sampai mati. Dengan santai Subei menjawab, tenang, jangan khawatir, ini resep asli. Sambil menulis ia berkata, harganya 5 emas untuk resep, tidak boleh kurang. Pemilik kedai kemudian mengambil resep itu dan berkata, saya akan meracik minuman sekarang juga. Kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya jika menipu saya. Dan di dalam hati Subei berkata, resep anggur darah binatang tingkat rendah ini tidak ada apa-apanya. Aku tahu banyak resep tingkat tinggi. 5 menit kemudian, kini minuman dari resep itu sudah jadi dibuat oleh pemilik kedai. Pemilik kedai dan orang-orang yang ada di sana terkejut melihat hasil dari resep itu. Ia berkata, apakah ini anggur darah binatang? Warnanya seindah kristal merah. Dan orang-orang di sana berebutan untuk membeli minuman itu. Ada yang menawar 10 koin, 15 koin, hingga ada 18 koin. Karena situasi mulai kacau. Karena situasinya semakin kacau, pemilik kedai memukul meja dan berkata, diam, gelas anggur ini milikku, tak seorang pun boleh mengambilnya. Pemilik kedai itu kemudian meminumnya, bahkan meminumnya sampai habis. Melihat itu Subei berkata, bagaimana rasanya Nyonya Bos? Nyonya Bos terlihat puas dan berkata, kamu punya berapa resep? Aku mau semuanya. Hei, total ada 5 pasang. Mengingat persahabatan kita dulu, aku kasih diskon 20 gold. Pemilik kedai berkata, nah sebenarnya aku agak menyukaimu. Lalu ia membayarnya. Setelah Subei menerima bayarannya, ia menjelaskan bahwa 1 koin emas sama dengan 100 koin perak, sedangkan 100 koin perak itu sama dengan 10.000 koin tembaga. Di dalam hati ia berkata, lumayan, saya memperoleh 20 koin emas. Ini seharusnya cukup untuk meningkatkan equipment saya menggunakan jam serba bisa. Pemilik kedai kemudian memberikan sebuah belati kepada Subei dan berkata, aku tidak akan memanfaatkanmu. Belati ini hanya bonus. Subei terkejut dan berkata, yoho, belati berkualitas bagus, lumayan.
Lalu diperlihatkan kualitasnya. Kualitas sangat baik, serangan fisik 20 hingga 25 dan serangan sihir 10 sampai 20. Subai hendak pergi dan berkata, "Terima kasih Nyonya Bos. Saya ada urusan lain, jadi saya pergi dulu." Pemilik kedai berkata, "Jika Anda menemukan resep anggur langka lainnya, saya akan membelinya." "Jangan khawatir, kita kan kenalan lama." Anak nakal, ia pandai bicara. Tanpa basa-basi lagi, mari kita perkuat senjata kita terlebih dahulu. Mulai meningkatkan peralatan. Sebuah belati setelah ditingkatkan, nilai kekuatan meningkat sebesar 10 poin, kelincahan 10 poin, waktu peningkatan sekitar 10 jam. Lalu ada sebuah pilihan untuk peningkatan, yaitu konsumsi 180 koin perak untuk mengadakan percepatan peningkatan dan habiskan 720 koin perak untuk skip peningkatan. Di dalam hati Subai berkata, butuh koin perak sebanyak itu untuk sekali upgrade, tapi peningkatan atribut setelah upgrade ini terlalu besar. Selama Anda berhasil mengganti job Anda dalam periode perlindungan desa pemula, tidak ada salahnya mengeluarkan sejumlah uang. Jangan buang waktu pengembangan di tahap awal. Subai kemudian meningkatkan equipmentnya. Subai menghabiskan 720 koin perak untuk langsung menyelesaikan peningkatan equipmentnya. Subai berkata di dalam hati, "Keren, dengan atribut ini, menyelesaikan level pertama di Menara Dewa semudah membalikan telapak tangan." Subai kemudian berangkat ke Menara Dewa dan berkata, "Ayo berangkat." Kemudian diperlihatkan di luar area desa pemula, seseorang berkata, "Pergi sana, aku yang pertama menemukan kelinci ini." Yang lainnya berkata, "Omong kosong, siapa yang menyerang duluan, dialah yang memenangkannya." Lalu pria yang memegang tongkat bisbol berkata, "Maaf, saya akan mengambil kelinci ini." Subai kemudian melewati mereka dan berkata, "Kenapa kalian semua mengerumuni kelinci? Kelinci itu lucu sekali. Mana mungkin kalian tega membunuhnya? Selain itu, kelinci liar tidak memberikan banyak poin pengalaman, dan mereka bahkan tidak menjatuhkan koin tembaga." Lalu seorang pria yang berkacamata berkata, "Itu Subai. Subai, jangan pergi ke sana. Tidak ada penjaga di sana. Itu daerah berbahaya." Subai berbalik dan berkata, "Dari mana zona bahaya itu berasal?" Saat melangkah, tiba-tiba sesuatu muncul di belakangnya. Seekor ular angin level 1. Saat Subai akan diserang, temannya berteriak dan berkata, "Hati-hati Subai, cepat kembali, itu ular angin." Akan tetapi Subai tidak mendengarkannya. Ia mengeluarkan belatinya dan berkata, "Ular angin kecil ini bahkan tidak cukup untuk mengatasi kekuatanku saat ini." Dan seketika ular angin itu ditebas, lalu terpotong-potong. Melihat itu, orang-orang terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi?" Dalam sekejap, ular angin langsung dibunuh oleh Subai. Ia kemudian menghampiri Subai dan berkata, "Itu ular angin level 1, bagaimana caranya kamu melakukannya?" Subai menjawab, "Apa susahnya? Untuk mengalahkannya cukup angkat tangan saja lalu serang." Pria berkacamata berkata, "Subai, sebaiknya kau berhati-hati dan jangan pergi ke sana. Jika kamu terkena serangan dari ular angin itu, kamu akan menjadi sangat kritis dan kau akan bisa langsung mati." Yang lainnya berkata, "Ya, sekarang kita punya perlengkapan sederhana dan atribut 4 dimensi yang rendah. Kalau kita mati karena kecelakaan, tidak ada jalan untuk kembali." Lalu seketika, Subai melemparkan sebuah koin tembaga kepada temannya. Ia berkata, "Terima kasih atas peringatannya. Koin tembaga ini untukmu, tapi kamu harus jaga diri." Temannya menangkap koin itu. Ia kemudian berkata, "Subai ini, dia benar-benar orang gila." Yang di belakang berkata, "Kebaikanmu dianggap remeh. Aku khawatir dia akan mati dalam waktu kurang dari 5 menit." Di kedalaman hutan, Subai yang memegang belatinya berkata, "Ya, seperti yang diharapkan. Ada lebih sedikit pemain di luar zona aman." Dan pada saat itu, tiba-tiba dari belakang, seekor ular angin akan menyerang Subai. Subai tetap tenang, lalu menggunakan belatinya, lalu menancapkan belatinya tepat di kepala ular angin, memberikan damage minus 25. Tidak lama kemudian, ular angin itu hancur dan berhasil dikalahkan. Subai mendapatkan koin tembaga dan berkata, "Persis sama seperti dalam permainan di Menara Dewa, namun peningkatan seperti ini terlalu lambat. Sepertinya saya perlu membunuh lebih banyak monster dan menyelesaikan level pertama segera mungkin." Kemudian tiba-tiba ular angin muncul begitu banyak, menyerang langsung ke arah Subai. Akan tetapi Subai yang sudah berpengalaman berhasil mengalahkan semua ular angin. Ia berkata, ayo, aku akan lebih bahagia kalau ada lebih banyak lagi." Ia terus menebas ular angin, lalu mendapatkan beberapa koin tembaga dan meningkatkan poin pengalaman plus 25. Ia kemudian berkata, "Masih lebih cepat untuk membunuh monster dengan cara ini, tapi tingkat keberhasilannya terlalu rendah." Lalu sebuah notifikasi pengumuman muncul.
Pengumuman musim ke-10 Menara Dewa telah resmi dimulai. Semua rekor pembunuhan pertama di zona pemula telah dipecahkan dan ada hadiah pembunuhan pertama yang berlimpah menanti Anda. Pemain baru didorong untuk berpartisipasi aktif dan melampaui pendahulu mereka. Melihat pengumuman itu, Subay berkata di dalam hati, "Ups, musim ke-10 telah dimulai. Kita harus mempercepat peningkatannya. Sekarang aku memiliki berkah artefak ajaib seperti jam serba bisa. Tidak ada alasan untuk memberikan hadiah pembunuhan pertama kepada orang lain." Lalu orang-orang di depan gerbang zona aman berkata, "Musim baru telah dimulai. Dan saya bertanya-tanya siapa yang akan mencatat rekor pembunuhan pertama tahun ini." Yang lainnya berkata, "Entahlah, lagi pula ini tidak ada hubungannya denganku dan orang-orang itu juga aku tidak mengenalnya." Pria berkacamata sebelumnya berkata, "Saya tidak tahu tentang distrik lainnya. Pasti ada 3 keluarga besar di wilayah timur kami." Temannya menjawab, "Ya, saya baru saja melihat putri sulung keluarga Alin. Dia menggunakan setelan jas yang sangat bagus dan dia kaya sekali. Selain itu, mereka memiliki pemain tingkat tinggi sebagai pengawal." Pria berkacamata berkata, "Oh, lupakan saja, itu tidak ada hubungannya dengan kita." Temannya menjawab, "Ya, ayo berburu kelinci." Lalu di dalam hutan diperlihatkan MC kita Subay terus memberantas dan mengalahkan beberapa ular angin. Ia mengalahkan semua ular angin dengan 1 kali pukulan. Lalu tidak lama kemudian notifikasi sistem muncul. "Selamat, Anda telah mencapai level 2. Karena Anda adalah pemain ke-823 yang naik level di wilayah timur. Anda akan menerima peti harta karun besi hitam sebagai hadiah. Selamat, Anda telah mendapatkan 2 poin atribut gratis." Melihat hadiah yang diperolehnya, Subay berkata, "Hahaha, akhirnya aku naik level. Tidak cuma dapat poin atribut, aku juga dapat hadiah peti harta karun besi tingkat hitam." Subay membuka jendela sistem. Ia berkata, "Wah, peringkat sistemnya sudah keluar. Banyak sekali orang yang telah mencapai level 2. Dan yang teratas hampir mencapai level 3. Mungkin saat pertama kali masuk ke dalam permainan, saya membuang-buang waktu mempelajari jam serba bisa. Tapi itu tidak masalah. Keunggulanmu hanya sementara, kita lihat saja nanti. Pertama-tama izinkan saya melihat apa saja yang ada dalam peti ini." Subay membuka peti itu dan mendapatkan sebuah baju armor tingkat biasa. Dan sistem artefak jam serba bisa muncul. Silakan pilih peralatan yang ingin ditingkatkan. Sekarang setelah saya memiliki senjata dan sebuah baju sirah kain, mana yang harus saya tingkatkan? Bos di area pemula seharusnya tidak memiliki kekuatan serangan yang tinggi, jadi lebih baik tingkatkan senjatamu terlebih dahulu. Jadi Subay meningkatkan belatinya dan sistem peningkatan dimulai. Untuk meningkatkan belatinya membutuhkan biaya 50 koin tembaga. Subay memilih setuju dan meningkatkannya. Peningkatan telah dikonfirmasi dan proses sedang berlangsung. Dan sistem muncul, peningkatan selesai selama telah memperoleh belati plus 1 poin. Melihat itu, Subay berkata dalam hati, "Batas peningkatannya 8 kali. Kalau begitu langsung tingkatkan ke level tertinggi." Untuk meningkatkannya ke level maksimal membutuhkan 9 koin perak. Subay berkata itu terlalu mahal, tapi aku mampu. Ia kemudian memilih untuk meningkatkan belatinya ke level maksimal dan peningkatannya sedang berlangsung. Dan tidak lama kemudian peningkatan belati selesai. Lalu diperlihatkan statistik dari belati Subay. Belati plus 8, serangan fisik 50 hingga 60 dan serangan sihir 40 hingga 50. Kecepatan serangan meningkat sebesar 10%. Subay melihat belatinya dan berkata, "Tampaknya hanya peningkatan pertama yang akan meningkatkan atribut dasar dan peningkatan lebih lanjut hanya akan meningkatkan kekuatan serangan senjata." Subay mencoba menebaskan belatinya beberapa gaya. Ia berkata, "Lumayan, dengan nilai atribut dasar serangannya sekarang hampir 100 poin. Meskipun itu hanya belati tingkat unggul, atributnya sama sekali tidak kalah dengan senjata biasa. Artefak jam serba bisa ini sungguh luar biasa. Dengan artefak di tanganku, kita harus bergegas memasuki tingkat pertama di Menara Dewa. Bos di area pemula, datanglah dan aku akan mengalahkanmu." Bos monster di area pemula hanya akan memunculkan dirinya 10 kali di hari pertama. Hanya dengan mengalahkannya, kamu bisa memenuhi syarat untuk memasuki lantai pertama Menara Dewa. Sekalipun ada tim yang membunuh bersama-sama, hanya segelintir orang yang bisa memasuki Menara Dewa di hari pertama. Rekor pembunuhan pertama di musim baru kemungkinan besar akan lahir di kelompok pemain ini. Di balik bebatuan, Subay mendengar suara. Suara itu berkata, "Itu hampir selesai." Itu suara pertarungan. Apakah ada orang lain yang sampai di sini lebih dulu? Tidak, itu adalah pembunuhan pertamaku. Aku harus bergegas. Lalu di balik bebatuan itu diperlihatkan sebuah tim sedang bertarung melawan monster goblin. Mereka berkata, "Cepat, pojokkan goblin-goblin itu. Jumlah mereka semakin banyak." Di balik bebatuan, Subay melihat mereka bertarung. Ia berkata di dalam hati, "Wah, mereka kaya sekali. Apa pedangnya itu pedang baru?
Mereka sangat kaya. Perlengkapan mereka, levelnya tidak ada level biasa. Tatapan Subei tertuju pada seorang wanita. Wanita itu bernama Lin Yuchan, dari keluarga Nona Lin. Melihatnya, Subei berkata di dalam hati, "Wow, pakaiannya, sebuah pakaian langka. Belatiku yang hanya memiliki power plus 8 tiba-tiba menjadi kurang berguna." Lin Yuchan kemudian memberikan sebuah perintah kepada timnya. Ia berkata, "Tim 2, berkumpul, gunakan formasi kalian. Dan tim 3, mundur dan bagikan ramuan. Isi ulang persediaan dengan cepat." Lalu semua anggota timnya berkata, "Siap, lakukan." Seorang pria berambut kuning di samping Lin Yuchan berkata, "Nona, dengan kecepatan seperti ini, saya yakin kita akan segera bisa memasuki lantai pertama Menara Dewa." Lin Yuchan menjawab, "Jangan remehkan keluarga Li dan Bu. Ada lebih dari satu jalan, dari hutan ke padang rumput. Mereka mungkin tidak ada di belakang kita." Lin Yuchan kemudian menyadari kehadiran Subei. Ia berkata, "Siapa? Keluarlah." Subei menampakkan dirinya dan berkata, "Hai, saya di sini." Pria berambut kuning berkata, "Dia anak level 2. Kamu dari tim mana?" Subei menjawab, "Aku sendirian, tidak memiliki tim. Aku mendengar kalian sedang bertarung. Aku hanya lewat saja." Mendengar ucapan Subei, di dalam hati Lin Yuchan berkata, "Tim kami dilengkapi dengan baik, tapi kami butuh hampir setengah jam untuk melewati hutan. Tetapi dia tidak memiliki tim. Bagaimana mungkin ia bisa sampai di sini?" Subei bergegas pergi dan berkata, "Aku pergi dulu." Tetapi pria berambut kuning menghentikannya. Ia berkata, "Tidak bagus, orang ini ingin menggunakan kita untuk menarik monster sehingga dia bisa mencuri bos monster." Lin Yuchan memberikan sebuah perintah. "Tim 3, berhentilah mengisi ulang energi kalian dan berkoordinasilah dengan tim 4 untuk menyerang dan menghentikannya dengan sekuat tenaga. Tak seorang pun dapat merebut pembunuhan pertamaku." Anggota tim 3 dan 4 bergerak ke arah Subei. Ia berencana untuk menghentikan Subei. Subei kemudian mengeluarkan belati di tangannya dan berkata, "Ini sungguh merepotkan. Kalian melawan monster kalian saja. Mengapa kalian mesti cari gara-gara denganku? Haha, seorang pemula level 2 sombong sekali, berani melawan kami. Singkirkan dia dengan cepat. Jangan tunda wanita muda ini untuk mendapatkan pembunuhan pertamanya." Semua anggota timnya bergerak langsung ke arah Subei. Subei berkata, "Oh, aku akan bermain dengan kalian saja." Lalu tiba-tiba sebuah anak panah mengarah langsung ke arah Subei. Untungnya anak panah itu masih bisa ditahan dengan belatinya. Ternyata Lin Yuchan yang menyerangnya menggunakan busurnya. Lin Yuchan terkejut dan berkata, "Hah, dia benar-benar menahan seranganku." Lalu kini, Subei terkepung. Tim 3 dan tim 4 dari Lin Yuchan kini menyerang langsung ke arah Subei. Subei tersenyum dan berkata, "Hanya beberapa dari kalian ingin membunuhku juga." Akan tetapi tiba-tiba, Subei bergerak dengan cepat lalu menebas mereka. Kedua orang itu sangat terkejut dengan serangan Subei. Dan pria berambut kuning, ia juga sangat terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia hanya pemain pemula. Ia bisa bergerak membunuh pemain dengan sangat cepat." Pemimpin tim berkata, "Semuanya mundur." Subei kemudian berkata, "Mereka memiliki kemampuan sedikit lebih baik daripada pemula. Tapi kalau kalian ingin membunuhku, kalian semua jauh dari cukup." Subei kemudian bergerak dengan cepat, memberikan sebuah pukulan kritis dan menimbulkan damage sekitar 203. Pukulan kritis terus dilancarkan hingga semua tim berhasil dikalahkan. Pria berambut kuning berkata, "Serangannya memberikan damage yang sangat kuat." Anggota tim yang lainnya berkata, "Mundur, mundur." Akan tetapi pria rambut kuning ngotot dan berkata, "Jangan sombong begitu, nak. Kamu tahu siapa yang kamu provokasi?" Subei menjawab, "Aku tidak peduli asal-usul kalian. Jika kalian menghalangi jalanku, kalian pasti akan menanggung akibatnya." Mendengar itu, pria berambut kuning terlihat kesal tetapi dia hanya diam. Lin Yuchan kemudian berkata, "Chang Fei, diamlah." Ternyata pria berambut kuning itu adalah Chang Fei. Dan kini, Lin Yuchan menghentikan omong kosong dari Chang Fei. Chang Fei kemudian berbalik ke arah Lin Yuchan dan berkata, "Nona." Lin Yuchan kemudian berkata, "Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" Subei menjawab, "Oh, tentu saja, setuju. Ceritakan padaku rencanamu." Di dalam hati, Lin Yuchan berkata, "Orang ini benar-benar datang ke sini sendirian. Dan dilihat dari keterampilannya tadi, dia jelas bukan orang biasa." Lin Yuchan berkata, "Kita tidak perlu bertarung dan tidak perlu berkenalan, tapi sebutkan harga untuk menyewamu." Chang Fei berkata, "Nona, dia hanya pemain tunggal, kenapa kita harus merekrutnya?" Lin Yuchan berkata, "Diam, apa kau ingin bertanggung jawab karena menunda penyerbuan di Menara Dewa?" Subei kemudian berkata, "Baik, lakukan saja. Aku janji tidak akan menyerang lagi. Sebagai gantinya, kalian harus membayar biaya perlindungan sesuai dengan jumlah orang, 1 koin perak per orang. Apakah kalian setuju dengan harga yang kutawarkan?"
Apa katamu? Apakah kamu sedang bermimpi? Subei berkata, ini harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan nyawa Anda. Apakah ada pertanyaan? Lin Yuchan kemudian berbalik dan berkata, Chang Fei, diamlah. Ia lanjut berkata, tidak masalah, aku akan memberimu 3 koin emas dan sisanya hanya untuk persahabatan. Jadi, tambahkan pertemanan. Subei kemudian berkata, menambahkan sebagai teman, tentu 1 koin emas. Lin Yuchan berkata, oke, ini dia. Ia kemudian memberikan sebuah 1 koin emas lagi. Melihat itu, Chang Fei menjadi geram dan berkata, kamu mengambil keuntungan dari situasi ini. Lin Yuchan kemudian berkata, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk mengurus bos di area pemula dan mendapatkan pembunuhan pertama secara bersama-sama? Di dalam hati Subei berkata, tampaknya menerobos bos pertama kota pemula distrik timur sangat penting bagi mereka. Subei kemudian berkata, bukannya tidak mungkin, tapi saya punya syarat. Lin Yuchan berkata, baik, apa persyaratanmu? Subei menunjuk ke arah tim mereka dan berkata, berikan saja kepada saya sebagai perintah komando untuk orang-orang ini. Chang Fei semakin kesal dan berkata, apa kau bermimpi? Kami semua elit yang dilatih oleh keluarga Lin. Apakah menurutmu kau memenuhi syarat untuk memimpin kami? Subei menjawab, jika kamu ingin mengalahkan bos, kamu harus mengikuti perintahku. Kalau tidak, lupakan saja. Chang Fei kemudian berkata, Nona, ini hanya orang luar, latar belakangnya tidak diketahui. Dia tidak layak dipercayai. Lin Yuchan kemudian berkata, aku akan membiarkanmu bergerak bebas, tapi aku tidak bisa memberikanmu kekuasaan untuk memerintah. Subei berbalik dan berkata, kalau begitu lupakan saja. Sampai jumpa lagi. Lin Yuchan kemudian berkata, Subei, kamu yakin tidak mau mempertimbangkannya? Aku bisa memberimu 100 koin emas. Subei melambaikan tangannya dan berkata, hadiah untuk rekor pembunuhan pertama adalah lebih dari 100 koin emas, jadi jangan ganggu saya. Chang Fei kemudian berkata, kamu pikir kamu sehebat itu sampai mau memecahkan rekor pembunuhan pertama di dunia? Kamu mimpi saja. Tetapi Lin Yuchan berkata di dalam hati, aku hanya serigala penyendiri. Aku tidak bisa menjamin apapun, jadi apa hakmu? Subei kemudian berdiam diri dan duduk di atas batu. Ia berkata, sekarang karena saya punya uang, saya dapat meningkatkan perlengkapan saya. Dan sistem dari artefak jam serba bisa muncul. Mulailah meningkatkan armor kain biasa. Setelah ditingkatkan, nilai kekuatan meningkat 8 poin dan nilai kelincahan meningkat 10 poin. Waktu peningkatan 10 jam. Bisa menggunakan 420 poin perak untuk menggandakan kecepatan dan habiskan 1650 koin perak untuk menyelesaikan peningkatan secara langsung. Subei berkata, karena aku tidak bisa menunggu terlalu lama, aku pilih langsung menyelesaikannya saja. Pilihan kedua. Subei menghabiskan 1650 koin perak dan berhasil meningkatkan baju armornya. Ia kemudian melihat statistiknya. Nama Subei level 2, kekuatan 30 plus 3, kelincahan 30 plus 3, konstitusi 30 plus 3, nyawa 330, memiliki peralatan 1 pedang belati plus 8 dan 2 baju besi kain biasa. Subei berkata, nyawaku sudah melebihi 300 dan sekarang ini lebih mudah untuk mengalahkan bos. Shin kemudian berpindah, diperlihatkan kedai sebelumnya di desa pemula. Pemilik kedai berkata, pendatang baru tahun ini sangat aktif. Saya kira pembunuhan pertama di zona pemula akan segera terungkap. Saya penasaran apakah Yan Nation punya peluang untuk meraih rekor pembunuhan pertama di zona pemula Menara Dewa tahun ini. Tahun lalu, serikat kami memegang rekor pembunuhan pertama untuk 9 lantai pertama dari Menara Dewa. Tapi lantai terakhir, kami disusul oleh seorang pemula super dari negeri Marcusuar dengan kristal profesional tingkat SSS. Lalu seorang pengunjung kedai berkata, "Hai, kapan negara Yan kita juga akan memiliki pendatang baru tingkat SSS? Selain Lin Jiangxian, negara Yan belum memiliki talenta tingkat SSS selama beberapa tahun terakhir. Akan sangat bagus jika mereka bisa memiliki seorang jenius tingkat SS tahun ini." Kembali di lokasi dalam hutan tempat Subei. Subei kini melompat dari batuan ke batuan lain. Ia bergerak dan berkata, "Aku harus mempercepat lajuku. Aku harus mendapatkan pembunuhan pertama ini." Lalu di depannya terjadi sebuah ledakan. Subei berkata, "Ada orang yang lebih cepat dari saya." Subei mencium sebuah aroma bubuk Aiching. Bubuk ini memiliki efek menyembunyikan aroma tubuh sendiri, tetapi hanya efektif melawan monster normal.
Selain itu, tidak akan efektif jika level monster jauh lebih tinggi daripada levelmu. Subei kemudian melihat sesuatu di tanah dan berkata, wah banyak sekali orang kaya, ini pasti bernilai jutaan. Dan kemudian diperlihatkan bos monster goblin yang sedang duduk di kursinya. Dan di depannya terlihat beberapa orang sedang bertarung melawan goblin-goblin. Subei masuk dalam pertarungan dan berkata, untungnya bos monster belum dikalahkan. Subei terus bergerak lalu menebas goblin-goblin yang ada di sana. Pemain yang sebelumnya yang sudah ada di sana berbalik dan berkata, Saudara Wang, ada orang baru di sini. Apakah Anda ingin menghentikannya? Ia menjawab, tidak, ia hanya pemula yang sendirian. Kita perkenalkan pria ini, putra tertua dari keluarga Wang, salah satu dari 3 keluarga terbesar di distrik timur. Lalu seorang wanita berambut putih berkata, kamu orang yang sangat bodoh, berani menginginkan milik orang lain. Kita perkenalkan wanita ini bernama Li Yueran, putri dari keluarga Li, salah satu dari 3 keluarga besar di distrik timur. Lalu anggota timnya berkata, lihat dia. Dia terlihat seperti akan memulai melawan bos. Dan kini diperlihatkan Subei sedang berdiri di hadapan bos monster goblin. Bos goblin menatap tajam ke arah Subei. Bos monster ini, bos monster area pemula, Raja Goblin. Subei berkata, kamu, kemarilah. Raja Goblin berdiri di hadapan Subei. Lalu seorang pria berkata, Saudara Wang, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengejar dan membawa mereka pergi? Saudara Wang menjawab, cuma dia. Dia tidak akan menjadi sebuah ancaman. Dia bakal mati cuma dalam beberapa serangan dari bos goblin. Li Yueran kemudian berkata, benar, hanya sampai yang tidak peduli dengan hidupnya. Berani-beraninya melawan bos-bos sendirian. Dan kini pertarungan Subei melawan Raja Goblin dimulai. Raja Goblin menyerang langsung ke arah Subei, menghantamkan sebuah pukulan tongkat. Untungnya Subei bisa menghindarinya. Subei berkata, kau kera kecil, aku tidak pernah menyangka akan kembali untuk berurusan denganmu. Raja Goblin terus meraung. Ia berteriak, akan tetapi Subei menerjang langsung ke arahnya dan berkata, apa yang kau bicarakan? Bersiaplah untuk mati. Subei bergerak cepat, lalu ia mendaratkan sebuah pukulan keras menggunakan belatinya, tepat di dada Raja Goblin. Serangan kritis diberikan, menimbulkan damage minus 100. Subei mendarat, lalu ia berputar kembali, lalu mendaratkan sebuah pukulan kritis lagi. Akan tetapi, Raja Goblin masih bisa bertahan. Ia kembali melancarkan serangan balik menggunakan pukulan keras dengan tongkatnya. Lagi-lagi Subei bisa menghindarinya. Subei melompat dan berkata, hei, kamu mau pukul aku? Kamu masih terlalu lambat. Subei kemudian melancarkan serangan kritis tepat mengenai wajah Raja Goblin dan menimbulkan damage minus 100. Di dalam hati Subei berkata, seperti yang saya ingat dengan benar, kelemahan Raja Goblin adalah dada, perut, punggung bawah, dan matanya. Melihat pertarungan Subei melawan Raja Goblin, Saudara Wang dan Li Yueran terkejut melihatnya. Li Yueran berkata, Saudara Wang, anak ini tampaknya telah menghindari beberapa serangan dari bos monster goblin. Saudara Wang terkejut dan berkata, itu mustahil.